Bab 9. Aksentuasi kata ekspresif. Sonya, maukah kamu naik dan mengucapkan sesuatu? Pertanyaan yang diucapkan Pak Torsov pada awal pelajaran hari ini lebih merupakan perintah. Sonya naik ke panggung dan mulai berbicara. Orang baik, tunggu. Kau memberikan aksen yang sama pada kedua kata, sergah Pak Torsov. Jangan serampangan menyanyiakan aksenmu. Aksen yang keliru tempat merusakkan kata yang melumpuhkan frasa, padahal seharusnya membantu. Aksen adalah jari telunjuk. Ia menuding dengan tegas kata kunci dalam frasa atau birama, bagian frasa. Dalam kata yang ditekankan, itulah kita temukan jiwa, inti batinia, titik puncak subteks. Kau masih belum paham penting titik puncak, maka kau tidak menghargai aksen dengan seluruh nilainya. Belajarlah mencintai seperti kawan-kawanmu mencintai jeda dan intonasi, karena aksen adalah unsur penting ketiga dalam bicara. Dalam bercakap-cakap sehari-hari maupun berbicara di panggung, kau biarkan aksenmu berkeliaran seperti sekumpulan domba di tengah padang. Kau harus menata aksentuasimu. Ucapkan orang. Terdengar jawaban yang tajam. Oh, membaik. Kekagetan Pak Torsov tampak dibuat-buat. Kau memberikan dua aksen, dan kata itu patah di tengah-tengah. Tidak bisakah kau mengucapkan orang sebagai suatu kesatuan, bukan dua? Orang. Ucap Sonya dengan usaha yang keras. Itu sih bukan tekanan suara, tapi tonjokan di kepala. Canda Pak Torsov. Mengapa kata-katamu harus kau tahan-tahan begitu? Kau tidak hanya membuat suaramu tersendat, tapi juga menekan suaramu itu dengan dagumu dan kepalamu yang terjulur ke depan. Itu kebiasaan buruk dan sayangnya kau bukan satu-satunya aktor yang punya kebiasaan begitu. Memangnya kandungan pikiran dalam suatu kata bisa dimunculkan dengan sodokan kepala dan sodokan hidung? Kok sederhana sekali? Kenyataan lebih rumit dari itu. Aksen bisa mengisyaratkan rasa sayang atau benci, menghormat atau meledek, mentuluskan atau keculasan. Mungkin bisa mendua, sarkastik. Ibaratnya aksen itu menyajikan kata di atas nampan. Di samping itu, lanjut Pak Torsov, sesudah kau potong kata orang menjadi dua tadi, bagian awal kau perlakukan tanpa semena-mena sampai hampir kau telan begitu saja. Sedangkan suku kata kedua kau lontarkan kuat-kuat ke arah kami biar meledak seperti granat tangan. Biarkanlah itu tetap satu kata, satu gagasan, satu makna. Biarkan komposisi bunyi, huruf, dan suku katanya menjadi satu alur melodi. Barulah kau bisa meninggikan, merendahkan, atau memutarnya. Ambillah sepotong kawat, bengkokkan di sini, puntir di sana, dan akan kau dapatkan bentuk yang bisa lebih menarik atau kurang menarik. Ada titik pusat yang, seperti penangkal petir, akan menangkap aksen itu, dan bagian-bagian lainnya akan terikutkan membentuk semacam pola. Alur itu akan memiliki bentuk, batasan, keutuhan, dan kepaduan. Itu lebih baik daripada sepotong kawat yang dipotong kecil-kecil, berserakan, cerai-berai. Sekarang coba kalian bengkokkan alur pelafalan kata orang dalam berbagai nada. Kami mulai bergumam dengan bunyi campur aduk. Kalian melakukannya seperti mesin, potong Pak Torsov. Bunyi yang kalian keluarkan tuh kering, formal, tidak hidup. Hanya terhubung secara lahiriah satu sama lain. Berikan nyawa pada bunyi-bunyi itu. Tapi bagaimana? Kami bertanya bingung. Pertama, dengan memberikan makna yang sudah sewajarnya ada dalam kata itu. Pikiran, perasaan, gagasan, gambaran yang terkandung. Dan bukan dengan merendahkan martabatnya menjadi serangkaian gelombang bunyi sederhana yang menghantam gendang telinga. Buatlah gambaran dengan kata itu sehingga orang yang kalian gambarkan, yang tampak di pikiran kalian, dan yang kalian gambarkan kepada lawan main kalian, jadi jelas. Lawan main kalian itu akan menangkap apakah manusia di balik kata itu cantik atau cacat, tinggi atau pendek, menyenangkan atau menyebalkan, baik hati atau keji. Cobalah sampaikan dengan bantuan bunyi, intonasi, dan semua sarana ekspresi lain apa yang kalian lihat dan rasakan. Sonya mencoba lagi, tapi hasilnya belum memuaskan. Kesalahanmu adalah bahwa kau mengucapkan kata itu lebih dahulu, baru mencoba memahami maksudnya. Kau tidak menggambarkan dari model yang hidup.
Coba lakukan kebalikannya. Pertama, ingatlah seseorang di antara kenalanmu. Hadirkan dia di depanmu seperti yang dilakukan pelukis dengan modelnya. Lalu katakan kepada kami apa yang kau lihat dalam retina mata batinmu. Sonya melakukan usaha tekun dan serius untuk melakukan apa yang diminta. Pak Torsov menyemangati dia sembari berkata, "Walaupun saya masih belum merasakan orang macam apa yang kau gambarkan itu, cukup bagi saya bahwa kau mencoba untuk memperkenalkan dia kepada saya. Bahwa perhatianmu tersalur ke arah yang benar. Bahwa kata itu telah membuatmu merasakan perlunya tindakan yang benar dan komunikasi yang sungguh-sungguh. Bukan lagi hanya suatu untuk diucapkan. Sekarang ucapkan frasa itu lagi." Orang baik, pelafalan Sonya sangat cepat. "Lagi-lagi kau sampaikan kepada saya tentang dua gagasan atau dua orang. Satu disebut baik dan yang lainnya hanya orang. Tapi keduanya digabungkan dan hasilnya cuma satu orang. Bukankah ada perbedaan antara orang baik dan dua kata digabung orang baik? Sekarang saya coba memadukan kata sifat dan kata benda menjadi satu kesatuan utuh dan akan kau lihat bahwa hasilnya adalah gagasan yang padu. Bukan tentang orang secara umum, melainkan orang baik. Kata sifat memberikan ciri dan mewarnai kata benda itu dan memisahkan orang yang khusus ini dari yang lain. Tapi pertama-tama, lakukan penyederhanaan dengan menghilangkan aksen pada kata-kata itu, baru kita kembali lagi nanti." "Ternyata persoalannya jauh lebih sulit daripada yang kami pikirkan." "Begitulah seharusnya," kata Pak Torsov, akhirnya puas dengan usaha kami yang berkepanjangan. "Sekarang tempatkan satu aksen saja pada baik. Tapi jangan main hantam saja. Lakukan dengan halus, dengan cita rasa yang baik di mulut kalian. Sajikan hati-hati. Sajikan kata ini beserta aksennya secara terpisah. Lembut, tidak menonjok keras-keras," Pak Torsov meminta. "Dengar, ini ada dua kata. Hilangkan segala aksen orang baik. Kalian dengar alangkah tak menariknya frasa itu? Hanya lonjoran kayu yang lurus. Sekarang kita ucapkan frasa yang sama, yang terlebur menjadi satu tapi dengan sedikit jungkitan nada sebagai aksen. Orang baik. Kalian rasakan elusan ombak kecil, lengkukan yang nyaris tak terasa pada satu suku kata? Tak terhitung banyaknya cara lain yang bisa membantumu merancang kemasan yang naif, tegas, lembut, atau bengis untuk sebuah kata. Setelah Sonya dan siswa-siswa lain bereksperimen dengan apa yang dikatakan Pak Torsov, beliau menghentikan kami dengan berkata, "Tak ada gunanya menyimak suara kalian sebegitu seriusnya. Yang seperti itu tidak jauh dari mengagumi diri sendiri, eksibisionisme. Persoalannya bukan bagaimana kalian mengucapkan kata, melainkan lebih pada bagaimana orang lain mendengar dan menyerapnya. Mendengar suara sendiri bukanlah tujuan yang sepantasnya bagi aktor. Yang jauh lebih penting adalah bahwa aktor bisa mempengaruhi orang lain dengan cara mengirimkan hal-hal yang ada dalam pikiran dan hatinya. Jadi jangan berbicara pada telinga, melainkan kepada mata lawan mainmu di panggung. Inilah sarana paling ampuh untuk terhindari dari mendengarkan diri kalian sendiri. Kebiasaan yang berbahaya dan menyesatkan aktor dari jalur sejati yang harus ditempuhnya." 2. Ketika Pak Torsov memasuki kelas hari ini, ia berkata kepada Sonya sambil tertawa, "Jadi, bagaimana dengan orang baik hari ini?" Sonya menjawab bahwa orang baik, baik-baik saja, dan frasa itu ia ucapkan dengan aksen sempurna. "Sekarang ulangi kata-kata yang sama dengan aksen pada kata akhir," pinta Pak Torsov. "Tapi sebelum kalian melakukan percobaan ini, saya harus memperkenalkan kalian dengan dua aturan," kata Pak Torsov memotong dirinya sendiri. "Pertama, kata sifat yang memberikan penjelasan pada kata benda tidak diberi aksen. Kata sifat itu menerangkan, melengkapi, dan melekat pada kata benda. Berdasarkan aturan ini, tampaknya kalian tidak akan bisa memenuhi perintahku dan menempatkan aksen pada kata terakhir yang disebut kata sifat. Tapi ada satu aturan lagi yang lebih kuat, yang seperti jeda psikologis, menerobos semua kaidah dan aturan. Yang saya maksud adalah kaidah penempatan berjejer. Dengan aturan ini, kita wajib memberikan penekanan pada penempatan berjejer yang mengekspresikan pemikiran, perasaan, pengertian, konsep, tindakan, gambaran, dan sebagainya. Kaidah ini khususnya berlaku untuk panggung. Pertama,
lakukan semau kalian. Satu bagian ucapkan dengan keras, dan bagian lain dengan lembut sebagai kontrasnya. Yang satu dalam suara tinggi, yang lainnya rendah. Yang satu dengan warna atau tempo tertentu, yang lainnya dengan warna dan tempo yang kontras. Satu-satunya syarat adalah bahwa perbedaan antara dua gagasan itu harus sejelas dan sehidup mungkin. Berdasarkan aturan ini, jika kalian ingin memberikan penekanan pada kata terakhir, yaitu pada kata sifat, kalian harus mengucapkan kata benda di depannya secara kontras. Supaya kata-kata terucap dengan sendirinya secara wajar dan spontan, harus kalian katakan kepada diri sendiri sebelum mengucapkannya bahwa yang dalam pikiran kalian bukanlah orang jelek, melainkan orang baik. Sonya meneruskan kata-katanya dari Pak Torsov secara alamiah wajar. Tepat, itu dia. Kata Pak Torsov memberi semangat. Selanjutnya ia memberi 1, 2, dan 3 kata lain dan kemudian 4, 5, 6, dan lebih banyak lagi sampai Sonya mendapatkan keseluruhan cerita. Orang baik datang jalan kaki kemari, tapi tidak menjumpai di rumah. Jadi dengan sedih ia pergi dan berkata bahwa ia tidak akan pernah kembali. Tapi karena frasanya panjang, Sonya menggandakan aksennya sampai ia kewalahan dengan aksen-aksen itu dan tidak dapat memilah-milah frasa itu. Awalnya Pak Torsov geli melihat kesedihan pada wajah Sonya, tapi kemudian ia menjadi serius. Kepanikanmu, katanya kepada Sonya, timbul dari perasaanmu bahwa kau harus menimbun aksen banyak-banyak, bukannya menghilangkan aksen. Makin sedikit aksen dalam frasa, makin jelaslah frasa itu. Asalkan aksen yang sedikit itu diletakkan pada kata-kata kunci. Seni mengurangi aksen itu sama sulitnya dengan seni memberi aksen. Tapi keduanya harus kamu pelajari. Karena Pak Torsov harus bermain dalam pergelaran malam itu, ia menghentikan pelajaran sampai di sini dan menyerahkan kami kepada Pak Rachmanov untuk latihan penulian. 3. Saya sampai pada kesimpulan bahwa sebelum belajar menambahkan aksen, kalian harus tahu bagaimana mengurangi aksen. Pak Torsov membuka pelajaran. Pemula terlalu bersemangat dalam usaha berbicara dengan baik. Mereka salah menerapkan aksentuasi. Mereka seharusnya belajar sebagai pengimbang. Bagaimana menghilangkan tekanan ketika tidak dibutuhkan. Sudah saya katakan bahwa ini seni tersendiri dan sangat sulit. Kegunaan yang pertama adalah menghilangkan dari bicara kalian aksentuasi yang tidak betul, yang terlanjur bertambat kuat-kuat pada bicara kalian itu karena kebiasaan buruk. Begitu hal ini dihilangkan, menentukan aksen yang tepat akan menjadi lebih mudah. Kedua seni memangkas aksen ini akan menolong dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya waktu kalian sedang menyampaikan pikiran yang ruwet atau fakta yang rumit. Demi kejelasan, aktor kerap kali ditugasi menyampaikan episode yang lepas-lepas, rincian-rincian pelik dan ruwet yang berhubungan dengan lakon. Tetapi ia harus melakukannya dengan cara tertentu supaya perhatian pendengarnya tidak lepas dari benang merah cerita. Seluruh komentar harus disampaikan dengan jelas, tertata rapi, tapi tidak berlebihan. Di sini sebaliknya, di sini sebaiknya aktor terhemat dengan ubahan naik turunnya suara maupun penekanan. Sedangkan pada saat-saat lain ketika kalian harus menyampaikan frasa yang panjang dan berat, sebaiknya kalian memberikan penekanan pada beberapa kata saja dan biarkan yang lain mengikutinya dengan jelas tapi tidak mencolok. Dengan cara ini, teks yang sulit menjadi mudah berkat wicaramu. Ini pekerjaan yang sering harus ditangani aktor. Dalam berbagai kasus, seni mengurangi aksen akan sangat membantu kalian. Paul kemudian diberi tugas menyampaikan cerita yang sama, yang disusun di seputar kata-kata orang baik. Masalah yang dihadapkan padanya adalah memberikan aksen hanya pada satu kata, dan menemukan dasar imajiner mengapa kata-kata kalian tidak ditekankan. Persoalan ini kurang lebih sama dengan tugas yang gagal dilakukan Sonya sebelumnya. Pada awalnya pun Paul tidak sukses. Setelah beberapa kali Paul mencoba dan gagal, Pak Torsov berkata padanya, Sonya memusatkan perhatian hanya pada pemberian aksen, sedangkan kau hanya pada penghilangan aksen. Tapi kita tidak boleh berlebihan dalam mengarahkan pada kedua maksud itu. Seluruh pemikiran yang terdapat dalam kata-kata akan menjadi korban kalau aksentuasi yang kalian berikan terlalu banyak maupun terlalu sedikit.
Alasan mengapa Sonya begitu pemurah dalam memberikan aksen dan kau sangat pelit sebenarnya sama. Kalian berdua tidak punya gagasan jelas tentang apa yang ada di balik kata-kata kalian. Subteks. Inilah yang pertama kali harus kalian perhatikan. Kalian harus menciptakan subteks itu sehingga apa yang akan kalian sampaikan pada orang lain ada landasan komunikasi dengan orang lain. Sekarang gunakan imajinasimu untuk memberikan alasan pembenar bagi kurangnya penekanan atau aksen ketika kau menyampaikan cerita. Ini tidak gampang, kataku dalam hati. Meski demikian, Paul kelihatannya bisa melepaskan diri dari dilemanya dengan cukup hebat. Dia tidak hanya menemukan dasar untuk memberikan aksentuasi yang jarang, melainkan juga berhasil mengoperkan aksen dari satu kata ke kata yang lain, seperti yang diminta Pak Torsov. Gagasan Paul begini. Kami yang duduk di auditorium berganti-ganti menanyai Paul untuk mengecek tentang kunjungan orang baik itu. Pertanyaan gencar kami dibayangkan terjadi karena kami tidak yakin akan fakta-fakta yang disampaikan kepada kami mengenai kebenaran Paul harus bersikap mempertahankan bahwa kata-kata dalam cerita itu benar. Itulah alasannya mengapa satu kata dalam pengucapannya ia tonjolkan setiap kali ia mengulangi cerita itu, seolah agar kata yang diberikannya tekanan tercetak dalam pikiran kami. Orang baik datang dan seterusnya, orang baik datang dan seterusnya. Dengan penekanan yang ditempatkan dengan seksama, dipindah-pindahkan dari satu kata-kata lain, Paul tekun mengulangi frasa itu selengkapnya, sementara semua aksen lain dia hilangkan. Ini dilakukan dengan cara tertentu yang memperkuat arti dan efek kata yang diberikan tekanan. Sebab kata yang berdiri sendiri, terpisah dari konteks, tentu saja akan kehilangan seluruh makna batinnya. Ketika Paul menyelesaikan tugasnya, komentar Pak Torsov. Kau bagus, sebatas dalam hal menempatkan dan menghilangkan aksen. Tapi mengapa terburu-buru? Mengapa bagian frasa yang dibutuhkan kau persingkat pengucapannya hanya demi pelembutan? Terburu-buru, gugup, gumam tak jelas, memuntahkan frasa dalam satu gebrakan, itu semua tidak menghasilkan pelembutan, melainkan menghancurkan sehancur-hancurnya. Dan itu sama sekali bukan niat kita. Kegugupan wicara hanya akan membuat pendengarnya jengkel. Pelafalan yang tidak jelas membuat pendengarnya marah karena mereka lalu harus berusaha payah pasang telinga dan menebak-nebak hal-hal yang tidak mereka mengerti. Semua ini menyita perhatian pendengar dan dengan demikian justru mengakibatkan tertekannya bagian teks yang ingin kalian lembutkan. Kegelisahan membuat wicara jadi berat. Ketenangan dan kendali menjadikan ringan. Ketenangan dan kendali menjadikannya ringan. Untuk melembutkan suatu frasa, kalian perlu melakukan ubah tinggi rendah suara yang berhati-hati dan apa adanya. Aksentuasi yang nyaris tak ada sama sekali. Dan kendali serta keyakinan yang luar biasa. Itu menjadikan pendengar kalian merasa tenang. Mulailah ucapkan kata kunci kalian dengan jelas. Lalu tambahkan segala yang lain dengan ringan, tepat, dan cermat yang diperlukan untuk menjadikan seluruh frasa terpahamkan secara garis besar, tapi tanpa diberi tekanan. Inilah dasar dari seni non-aksentuasi. Kalian akan melatih kendali wicara dalam latihan penubian. Latihan berikutnya mengolah kejadian yang sama dan membaginya menjadi episode-episode terpisah yang harus digambarkan dengan jelas. Episode 1, Orang Baik Tiba. Episode 2, ia mendengar alasan mengapa ia tidak bisa bertemu dengan orang yang ia ingin kunjungi. Episode 3, orang baik sedih dan bingung. Haruskah ia menunggu atau pergi? Episode 4, ia sakit hati, lalu memutuskan untuk pergi dan tidak pernah kembali. Keempat episode ini menghasilkan 4 pernyataan mandiri dan 4 aksen, 1 aksen dalam setiap frasa. Untuk memulai, Pak Torsov meminta kami membuat presentasi yang jelas bagi setiap fakta. Untuk itu kami harus punya gambaran batin yang jelas tentang apa yang kami bicarakan dan aksen yang ekspresif dan tepat hitungan jaraknya dalam setiap kalimat. Kami harus melihat dalam batin gambaran yang akan kami sampaikan kepada orang yang kami ajak bicara. Selain itu, Pak Torsov meminta Paul tidak hanya mendeskripsikan, melainkan juga membuat kami merasa bagaimana caranya si orang baik dalam episode itu datang.
kemudian pergi, bukan hanya apa yang dilakukan orang itu, melainkan juga bagaimana ia melakukannya. Pak Torsov meneruskan dengan menjajaki suasana hati orang tersebut. Apakah ia gembira, senang, atau kebalikannya, sedih atau khawatir? Untuk memproyeksikan efek ini, Paul harus menambahkan warna intonasi pada aksentuasinya. Lebih jauh lagi, Pak Torsov menuntut agar taraf keadaan batin orang itu tersampaikan. Apakah kekecewaannya kuat, mendalam, sengit, ringan? Bagaimana suasana hatinya ketika ia memutuskan pergi dan tidak pernah kembali? Apakah sikapnya itu kepasrahan atau ancaman? Warna harus diberikan tak hanya untuk hal-hal inti, melainkan keseluruhan episode. Eksperimen serupa dalam menambah dan menghilangkan aksen lalu dilakukan oleh siswa-siswa lain. 4. Untuk meyakinkan diriku bahwa aku telah memahami dengan benar pelajaran yang kami peroleh belakangan ini, aku meminta Pak Torsov mendengarkan aku melisankan bagaimana dialog Otelo lagi. Setelah mendengarkan, ia menunjukkan berbagai kesalahan dalam pemberian jarak dan cara memberikan aksentuasi. Aksentuasi yang betul akan mempelajari kerjamu, tapi penekanan yang keliru akan menghantam. Aksentuasi yang betul akan mempelancarkan kerjamu, tapi penekanan yang keliru akan menghambat. Komentarnya sambil lalu. Untuk membetulkan kesalahanmu, ia menyuruhku menukar aksen dalam bicara itu dan memintaku mengulanginya. Aku mengucapkan birama demi birama. Kuberikan tekanan pada satu kata di setiap birama yang sepatutnya ditonjolkan dibandingkan kata-kata lain. Laksana laut Pontik. Arusnya yang dingin beku. Kemudian aku menjelaskan, biasanya aksen diletakkan pada kata-kata laut. Tapi setelah saya pikir lagi, saya harus mengubahnya dan memberikan aksen pada arus, karena kata itu inti dari birama ini. Bagaimana menurut kalian? Kata Pak Torsov berpaling ke kawan-kawan lainnya. Benar? Mulailah mereka bersuara berbarengan. Ada yang berkata laut, yang lain beku, sementara yang lain pontik. Fanya paling keras berteriak laksana. Perdebatan kami berlarut-larut tanpa ada kesepakatan tentang mana kata yang diberikan aksen dan mana yang tidak. Sementara aku meneruskan bicaraku. Selalu saja semua kata yang ada dalam setiap birama harus mendapatkan aksen. Jika permintaan semua siswa harus diluluskan, Pak Torsov mengingatkan bahwa frasa yang semua katanya diberi tekanan menjadi tidak nalar, justru kehilangan makna. Jadi kami tinjau kembali seluruh bahwa bicaraku, tapi tetap tidak mencapai keputusan yang jelas. Sungguh, aku jadi lebih bingung daripada sebelum-sebelumnya. Itu karena ternyata aku bisa saja memberikan atau menghilangkan aksen pada kata manapun, sambil melestarikan suatu makna tertentu yang berganti-ganti. Jadi, mana aksen dan makna yang lebih benar? Di sini aku masih bingung. Mungkin yang terjadi padaku sama dengan waktu aku melihat terlalu banyak hal secara bersamaan. Di toko roti, di depan sekian kemungkinan makna pembukaan, aku sulit menentukan pilihan. Dalam penggalan dialog Otelo itu, ada begitu banyak kemungkinan penekanan sampai aku puyeng tak bisa berpikir. Akhirnya kami tidak bisa mengambil keputusan, sementara Pak Torsov menolak membuka mulut. Ia hanya memandang kami, tersenyum-senyum jahil. Setelah jeda panjang dan agak canggung, akhirnya ia bisa mengendalikan kegeliannya menikmati ketidakberdayaan kami. Semuanya ini tidak akan terjadi seandainya kalian mengerti kaidah-kaidah bahasa kalian. Kaidah bahasa inilah yang akan segera menolong dan mengarahkan kalian, yaitu secara otomatis membetulkan sebagian besar aksen yang perlu dan dengan demikian sepatutnya ada. Seharusnya apa yang kami lakukan? Tanya kami. Pertama-tama, tentu saja kalian harus tahu aturan pemberian aksen dalam bahasa kita. Dan kemudian, begini. Andaikan kalian harus pindah ke apartemen baru dan berbagai macam perabotan kalian masih berserakan. Kata Pak Torsov memberikan ilustrasi pernyataan dengan contoh konkret. Nah, bagaimana kalian akan mengatur barang-barang itu? Pertama-tama, kumpulkan semua piring di satu tempat. Kalian kelompokkan cangkir-cangkir, kalian pilah-pilah barang-barang lain yang masih bertebaran, lalu kalian tempatkan perabotan besar menurut kegunaan masing-masing, dan sebagainya. Setelah kalian kerjakan semua itu,
lebih mudah bagi kalian untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalian harus melakukan hal seperti itu terhadap teks, baru kemudian kalian bisa menempatkan aksen pada tempat yang benar. Untuk menjelaskan proses ini kepada kalian, akan saya bicarakan secara acak beberapa kaidah yang disebut oleh S.M. Volkonsky dalam bukunya Kata Ekspresif. Ingatlah, ini saya lakukan bukan untuk mengajari kalian tentang kaidah itu. Saya hanya menggunakannya untuk menunjukkan kepada kalian pentingnya mengetahui kaidah-kaidah itu, dan pada waktunya nanti kalian akan belajar untuk menggunakannya. Begitu kalian menyadari nilai tujuan akhirnya, kalian akan lebih rela untuk mempelajari ihwal ini dengan seksama. Di sini Pak Torsov, sang direktur dan pengajar yang ada dalam toko rekaan Stanislavski itu, mengutip beberapa kaidah pemberian aksen yang tentunya mustahil sama dengan aksentuasi dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Sebab di sini Stanislavski tidak berniat mengajarkan detail pemberian tekanan. Lebih baik dalam versi terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bagian ini dihilangkan. Tapi patut dicatat bahwa meskipun dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, aturan tentang penekanan aksen ini tidak sebanyak dalam bahasa Rusia. Dalam ungkapan idiom, lisan, ada pula ketentuan tentang penempatan aksen itu. Ketentuan semacam itu harus pula dipelajari dan diikuti oleh aktor penyunting dan tim penerjemah. Lihatlah, berapa banyak kata dan aksen yang sudah jelas letaknya ketika kita mengikuti aturan bahasa. Pak Torsov melanjutkan, sekarang kalian mestinya tidak akan sulit menentukan pilihan di antara kata-kata yang masih belum terkelompokkan dan belum diberikan aksen. Subteksnya dengan benang-benang tenunannya yang tak terbilang banyaknya, garis tembus laku, dan tujuan utama alias super objektif juga akan membantu menuntun kalian. Setelah itu, kalian tinggal mengkoordinasikan aksen yang kalian tambahkan. Ada yang diberi tekanan lebih kuat, ada yang ringan. Ini segi yang sulit dan penting dalam pekerjaan kita, dan kita akan membahasnya lebih lanjut dalam pelajaran berikutnya. Seperti sudah dijanjikannya, Pak Torsov membahas persoalan koordinasi banyaknya aksen dalam frasa terpisah dan dalam serangkaian frasa. Klausa dengan satu kata yang diberi aksen adalah yang paling mudah dipahami dan paling sederhana. Ia menjelaskan, misalnya, seseorang yang kamu kenal baik datang jalan kaki kemari. Berikan aksen pada salah satu kata sesuka kalian, maka maknanya akan berbeda. Coba tempatkan dua aksen pada klausa yang sama. Misalnya pada kenal dan kemari. 5. Seperti sudah dijanjikannya, Pak Torsov membahas persoalan koordinasi banyak aksen dalam frasa terpisah dan dalam serangkaian frasa. Klausa dengan satu kata yang diberikan aksen adalah yang paling mudah dipahami dan paling sederhana. Ia menjelaskan misalnya, seseorang yang kamu kenal baik datang jalan kaki kemari. Berikan aksen pada satu kata sesuka kalian, maka maknanya akan berbeda. Coba tempatkan dua aksen pada klausa yang sama, misalnya pada kenal dan kemari. Segera saja akan jadi lebih sulit menemukan dasar untuk ini dan mengucapkan frasa yang sama ini. Mengapa? Karena ada makna baru yang disuntikan ke dalam frasa ini. Pertama, bukan sembarangan orang yang datang, melainkan orang yang kenal baik denganmu. Kedua, ia tidak datang ke suatu tempat entah di mana, melainkan kemari, ke sini. Tempatkan aksen ketiga pada jalan kaki, dan penekanan dan penyampaian frasa ini akan menjadi lebih rumit. Sebab, selain kedua faktor tadi, ada satu faktor baru lagi yang memberitahukan bahwa orang itu tidak naik kuda atau naik kendaraan, melainkan berjalan kaki. Bayangkan satu kalimat yang sangat panjang yang semua katanya diberi aksen tanpa dasar alasan pemberian tekanan. Satu-satunya cara untuk menggambarkannya adalah kalimat penuh kata-kata yang beraksen tanpa makna. Meski demikian, ada kalanya kalian harus menyediakan alasan subtekstual untuk memberikan aksen pada semua kata dan konotasi baru akibat aksen-aksen baru itu. Lebih mudah memecah-mecahnya daripada mengungkapkannya sebagai suatu kesatuan. Sampai di sini Pak Torsov mengambil secari kertas dari kantongnya dan berkata,
Ini adalah wicara dari karya Shakespeare, Antony and Cleopatra. Hati, lidah, tubuh, kerani, pujangga, penyair, tak bisa membayangkan, mengucap, melukis, menulis, menyanyikan, membilang, kasihnya kepada Antony. Pakar ternama W.S.J. Fons, Pak Torsov melanjutkan, mengatakan bahwa Shakespeare menggabungkan 6 subjek dan 6 predikat dalam satu frasa ini. Mengatakan bahwa Shakespeare menggabungkan 6 subjek dan 6 predikat dalam satu frasa ini. Maka di sini ada 6 kali 6 atau 36 proposisi pernyataan. Siapa di antara kalian yang mau membaca larik-larik ini dengan satu cara sehingga ke-36 pernyataan itu menonjol? Siapa di antara kalian yang mau membaca larik-larik ini dengan satu cara sehingga ke-36 pernyataan itu menonjol? Tantang Pak Torsov. Kami semua diam. Kalian benar. Saya sendiri juga sebaiknya tidak bermimpi untuk melakukannya. Saya tentu tidak punya teknik wicara yang diperlukan untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Tapi kita tidak akan mempersoalkannya. Yang menjadi kepentingan kita adalah cara teknis untuk menentukan tempat dan mengatur banyaknya aksen dalam satu pernyataan. Dalam pelisanan yang panjang, bagaimanakah kita menentukan kata kunci dan serangkaian kata yang kurang penting, tapi diperlukan untuk memahami keseluruhan wicara? Tidak mungkin semua kata sama pentingnya. Tentulah beberapa kata membutuhkan penekanan lebih banyak, sementara yang lain kurang. Kelompok ketiga mungkin lebih kurang penting lagi, sehingga nadanya harus sengaja diturunkan dengan hati-hati, dan kedudukannya disurutkan menjadi latar belakang. Sedangkan kata-kata yang tidak penting, kata sekunder yang diberikan tekanan, yang dibutuhkan untuk menyampaikan makna umum kalimat itu, juga harus dimasukkan ke latar belakang dan diturunkan nadanya. Di sini dibutuhkan skala aksentuasi yang rumit, berat, menengah, ringan. Dalam seni lukis dikenal tun, nada, yang kuat, yang ringan, setengah tun, seperempat tun, tun dengan permainan cahaya dan bayangan. Begitu pula dalam wicara adalah jelajah berbagai derajat kekuatan dan aksentuasi yang serupa itu. Semua ini harus dihitung, digabungkan, dikoordinasikan, tapi diperhitungkan begitu rupa sehingga tekanan yang lemah digunakan untuk memperkuat kata kunci yang diberi penekanan kuat. Kata-kata dan penekanan-penekanan itu tidak boleh saling bersaing, melainkan melebur menjadi satu garis utuh yang memudahkan penyampaian frasa yang sulit. Dalam bagian-bagian yang terpisah harus ada perspektif sebagaimana dalam seluruh struktur wicara. Kalian tahu bagaimana dimensi atau mata ketiga digunakan untuk menghasilkan kedalaman dalam suatu gambar. Kedalaman itu tidak ada dalam kenyataan. Kanvas adalah permukaan atau bidang datar yang dibentangkan pada bingkai, dan pada bingkai datar itulah pelukis membuat lukisannya. Meski demikian, lukisan menghasilkan ilusi seolah ada bayangan, tataran atau lapisan. Lapisan-lapisan itu semakin dalam dan semakin dalam merasuk kanvas, sedangkan latar depannya seolah keluar dari bingkai untuk menjumpai pemirsanya. Pada wicara pun ada sekian banyak tataran yang dapat menciptakan perspektif dalam suatu frasa. Kata yang paling penting muncul mencolok pada latar depan tataran bunyi. Kata-kata yang harus penting menjadi serangkaian tataran atau lapisan yang lebih dalam. Dalam kerja ini, yang pokok bukanlah volume, melainkan kualitas aksen. Dan ini yang penting. Apakah aksen berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas? Apakah turun memberat atau ringan meninggi dengan tusukan ke atas yang tajam? Apakah hantamannya keras atau lembut, kasar atau nyaris tak teraba? Apakah jatuh dengan tiba-tiba dan lenyap seketika, atau berangsur-angsur menghilang? Selain itu, masih ada yang disebut aksen maskulin dan feminim. Aksen maskulin jelas dan menyentak keras, seperti ayunan palu pada landasan tempa. Aksen ini pendek-pendek, muncul dan langsung hilang. Aksen feminim bukannya kurang tegas karakternya, hanya saja tidak berakhir seketika, melainkan diperpanjang beberapa saat. Sebagai ilustrasi,
Kita andaikan bahwa setelah kalian memukul godam ke landasan tempa, kalian segera menyeretnya di landasan ke arah tubuh kalian. Mungkin untuk memudahkan mengangkatnya lagi. Tindakan memanjang inilah yang disebut penekanan feminim. Ada contoh lainnya yang diambil dari wicara dan tindakan. Jika seorang tuan rumah yang pemarah kedatangan tamu tak diundang, dia akan menggunakan bahasa yang kuat, dengan disertai gestur yang sesuai, yaitu menunjuk ke arah ke pintu dengan penuh tenaga. Dalam kata-kata dan gesturnya, si tuan rumah menggunakan penekanan maskulin. Bila orang yang lebih sopan melakukan hal yang sama, kata-kata pengusirannya sama, jelas dan tegas, tapi suaranya kemudian menurun. Tindakannya melamban, lalu letupan kasar yang muncul dari awal akan melunak. Letupan kasar yang seperti menggema semakin lama makin lemah itu mirip dengan penekanan feminim. Faktor lain dalam menentukan penempahan aksen dan koordinasi kata-kata adalah intonasi. Bentuk dan pola intonasi yang diberikannya pada kata sangat menambahkan keekspresifan dan efek. Aksen bisa dikombinasikan dengan intonasi. Dalam hal ini, intonasi mewarnai kata dengan berbagai taraf nuansa perasaan, membelai, culas, ironis, mengejek, hormat, dan seterusnya. Di samping intonasi, kita memiliki bermacam sarana lain untuk menyampaikan kata tanpa ketegangan. Kita bisa, misalnya menempatkan kata tertentu di antara dua jeda. Untuk memperkuat lagi, salah satu atau keduanya bisa digunakan jeda psikologis. Kita juga bisa menonjolkan kata kunci dengan menghilangkan aksen pada semua kata yang kurang penting. Sebagai kontras, satu kata yang berdiri sendiri bisa lebih kuat. Di antara semua kata yang diberi penekanan maupun yang tidak, perlu dijalinkan saling hubungan, derajat tekanan, dan kualitas aksentuasi. Kita harus menyusun rancangan nada dengan perspektif yang diperlukan untuk menjadikan frasa bergerak dan hidup. Ketika kita berbicara tentang koordinasi, yang ada di pikiran kita adalah integrasi harmonis ini. Saling menghubung, derajat volume aksentuasi dalam rangka mengedepankan kata-kata tertentu. Inilah cara kita membuat bentuk yang harmonis, frasa yang dirasuki oleh keindahan arsitektual. 6. Semua yang telah kita bicarakan tentang aksentuasi dan koordinasi kata-kata bertekanan dalam sebuah klausa. Bisa diterapkan juga pada proses penekanan klausa-klausa yang terpisah dalam suatu cerita atau soliloquy. Klausa yang penting dapat diberi aksen yang lebih berat dibandingkan dengan klausa yang kurang penting. Sementara kata kunci pada klausa kunci juga diberi penekanan yang lebih berat dibandingkan kata kunci dalam klausa yang tidak bertekanan. Klausa kunci bisa ditonjolkan dengan menempatkannya di antara dua jeda. Hal ini bisa dicapai dengan meningginya atau merendahnya nada fonetik frasa bertekanan atau dengan menyisipkan pola ubahan tinggi rendah suara yang lebih jelas yang membawakan warna baru. Metode lain untuk menekankan frasa kunci adalah mengubah tempo dan ritme dalam perbandingannya dengan bagian subordinat lain dalam suatu soliloquy, monolog, atau cerita. Akhirnya, kita bisa pula membiarkan klausa bertekanan tetap biasa-biasa saja, kekuatan dan warnanya. Tapi klausa-klausa lain, kita turunkan nadanya dan titik aksennya kita kurangi setingginya. Bukan tugas saya untuk menelusuri semua kemungkinan mencapai penuansaan yang halus dalam aksen kata dan kalimat. Saya hanya dapat meyakinkan kalian bahwa kemungkinannya maupun cara penyampaiannya banyak sekali. Dengan bantuan itu semua, kalian dapat mengembangkan rancangan untuk mengkoordinasikan berbagai aksen untuk kata-kata secara satu persatu maupun untuk kalimat lengkap. Kalau berbagai aksen itu betul-betul luluh, menyatu dengan tujuan utama suatu lakon, bersama alur subteks dan garis tembus laku, kata-kata yang kalian ucapkan akan terbantu menjadi teramat penting. Alasannya, aksen membantu kalian meraih tujuan dahsyat seni kita, menciptakan kehidupan jiwa manusia dalam suatu peran atau lakon. Kemampuan kalian memanfaatkan secara maksimal segala kemungkinan wicara bergantung pada pengalaman, pengetahuan, cita rasa, kepekaan, dan talenta kalian. Aktor yang sungguh-sungguh dapat merasakan kata, sungguh dapat merasakan bahasa ibu mereka, akan menemukan metode mereka sendiri dalam mengkoordinasikan dan menciptakan tataran-tataran atau lapisan dan perspektif dalam wicara mereka sehingga mencapai taraf mahir, mumpuni.
Mereka yang kurang berbakat harus lebih tekun dan ulet berupaya untuk memperoleh banyak pengetahuan dan mempelajari bahasa mereka sendiri. Mereka harus bekerja lebih keras untuk sampai pada pengalaman, praktik, dan seni. Semakin banyak sarana dan kemungkinan yang ada di tangan seorang aktor, akan makin hidup, kuat, ekspresif, dan meyakinkanlah bicaranya. 7. Hari ini aku sekali lagi melisankan bicara dari Otelo itu. Pekerjaanmu tidak sia-sia, kata Pak Torsov memberikan semangat. Dalam menangani rincian yang kau lakukan tadi, sudah bagus. Di bagian-bagian tertentu, bahkan sudah kuat. Tapi secara keseluruhan, ada titik-titik yang di situ bicaramu maju mundur di tempat yang sama. Kamu melangkah maju dan birama, lalu mundur 2 birama dan begitu terus. Kalau kau mengulang-ulang efek fonetik yang sama terus, efek itu lalu terasa bawel, memaksa, agak mirip perulangan monoton pola gambar kertas di dinding yang norak. Di panggung, sarana ekspresi kalian harus kalian kelola secara lain. Tidak sederhana begitu saja, melainkan dengan maksud dan tujuan tertentu yang penuh perhitungan. Saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Lebih baik saya ucapkan saja bicara itu tadi. Bukan untuk pamer kemahiran, melainkan juga menjelaskan kepada kalian langkah demi langkah rahasia teknik bicara, dan juga berbagai perhitungan serta pertimbangan dalam pikiran aktor tentang efek dramatis bicaranya terhadap dirinya sendiri dan teman bermainnya dalam adegan itu. Akan saya mulai dengan menjelaskan masalah yang saya hadapi. Pak Torsov berpaling ke Paul. Masalah saya adalah bagaimana membuat kamu yang memerankan Iago merasakan dan percaya pada dorongan naluri orang Moor untuk melakukan pembalasan dendam yang dahsyat. Untuk maksud ini dan sesuai permintaan Shakespeare sebagai penulis lakonnya, gambaran yang nyata dan hidup tentang gelombang pasang laut Pontik yang terus-menerus meninggi akan saya jajarkan dengan badai dalam batin lelaki yang termakan cemburu. Untuk mencapai tujuan itu, yang paling baik saya lakukan adalah menggugah perasaanmu dengan membuatmu melihat dan merasakan apa yang saya lihat di dalam diri saya sendiri. Tugas ini sulit, tapi bisa dilaksanakan, terutama karena saya sudah mempersiapkan semuanya. Bahan-bahan yang secara visual cukup kuat dan menggetarkan serta bahan-bahan lainnya lagi. Setelah melakukan persiapan singkat, Pak Torsov menatap Paul kuat-kuat seolah Paul adalah Desdemona yang tidak setia. Laksana laun Pontik. Pak Torsov mengucapkannya dengan lembut, tenang. Ia lantas menambahkan dengan buru-buru dan singkat. Saya tidak menunjukkan semua yang ada di dalam diri saya. Saya berikan kurang dari apa yang sesungguhnya bisa saya berikan. Saya harus menyimpan, membangun emosi saya. Frasa itu sendiri tidak jelas, maka saya lengkapi untuk diri saya sendiri. Laksana laut Pontik. Arusnya yang dingin beku dan alirannya yang nekat, penuh hasrat tak terbelokkan dari Proportik dan Hellespont. Saya harus berhati-hati untuk tidak terburu-buru. Setelah laut, saya mengambil jeda nada. Jeda ini berlangsung selama 2, paling banyak 3 not. Waktu saya sampai pada jeda berikutnya, akan ada banyak jeda nantinya. Saya akan mulai makin meninggikan suara. Saya belum akan mencapai not tertinggi. Saya harus bergerak vertikal. Mulai sekarang tidak ada lagi alur horizontal. Jangan gunakan ketegangan tinggi. Jangan terlalu datar, tambahkan pola. Saya harus menanjak, tapi tidak sekaligus, sedikit demi sedikit. Lihat, bahwa birama kedua lebih kuat daripada birama pertama. Yang ketiga lebih kuat dari yang kedua, yang keempat lebih kuat daripada yang ketiga. Tapi tidak boleh berteriak. Teriakan bukan tenaga. Tenaga terletak dalam penanjakan. Arusnya yang dingin beku dan alirannya yang kuat penuh hasrat. Tak terbelokkan dari Proportik dan Hellespont. Bila saya akan membuat tanjakan terus-menerus dari birama ke birama, saya harus memperhitungkan apakah jelajah nada saya mencukupi untuk mengucapkan semua kata yang membentuk kalimat itu. Kalau jelajah nadanya sampai mencapai 3 oktav, itu di luar kemampuan suara saya. Maka setelah naik, saya turun sedikit. 5 not naik, 2 not turun lagi. Total kenaikan 3 not, tapi efek yang timbul adalah 5 not. Kemudian naik 4 not dan turun 2 not. Total hanya 2 not naik, tapi kesan yang ditimbulkan 4 not. Begitu terus yang saya lakukan. Dengan berhemat dalam jelajahan vokal ini, saya dapat bertahan membawakan semua kata itu. Tidak hanya secara emosi, melainkan juga register suara saya.
Kemudian ketika saya tidak dapat lagi menaikkan nada karena keterbatasan register suara saya harus menambahkan penekanan dan menggarap hal-hal yang lain. Semua itu harus saya gulung di bawah lidah saya. Itu juga kesannya menambahkan kekuatan. Tapi sekarang jeda telah selesai. Kalian menunggu, jangan terburu-buru. Tidak ada halangan untuk membuang jeda psikologis di samping jeda logis. Perhentian atau jeda membuat keingintahuan pendengaran meningkat. Jeda psikologis juga berakibat sama pada reaksi alamiah seseorang, intuisinya, imajinasinya, dan bawah sadarnya. Perhentian memberi saya kesempatan untuk memberikan gambaran dalam pikiran saya, untuk menuangkannya dalam akting melalui gerak, ekspresi wajah, mengirimkan berkas bersinar. Ini tidak akan mengendurkan tegangan dramatis. Sebaliknya, jeda dinamis akan menggairahkan diri saya dan kalian. Tapi saya tidak boleh terpaku pada teknik saja. Saya harus tetap fokus pada tugas utama. Dengan cara apapun saya harus membuat kalian melihat gambaran-gambaran yang ada dalam pikiran saya. Saya akan aktif. Saya berakting untuk suatu tujuan. Tapi saya tidak boleh membiarkan jeda saya berlarut-larut. Akan saya teruskan. Tak pernah mau surut. Melainkan terus menuju Propontik dan Hellespont. Mengapa mata saya membuka lebih lebar? Apakah mata saya mengirimkan berkas sinar dengan energi yang makin besar? Dan mengapa lengan saya terentang perlahan, naik dengan anggun? Dan juga seluruh tubuh dari diri saya. Inikah ritme alunan ombak pasang yang kuat? Kalian pikir ini semua saya perhitungkan? Semua efek teatrikal? Tidak. Percayalah, ini terjadi dengan sendirinya. Saya harus menyadarinya setelah itu terjadi ketika saya sedang berakting. Setelah semuanya selesai, apa yang menggerakkannya? Intuisi? Bawah sadar saya? Bawaan atau watak kreatif? Saya hanya tahu bahwa ini tiba-tiba saja terpicu oleh jeda psikologis. Jeda psikologis itu memancing suasana hati, mendorong emosi, membujuk dan membuat emosi bekerja, juga membantu bawah sadar. Andaikan saya melakukannya dengan sadar, merencanakan efek teatrikal, kalian akan menangkap bahwa saya hanya berpura-pura. Tapi itu terjadi dengan sendirinya, dan kalian mau tak mau harus percaya. Karena inilah alamiah, karena inilah kebenaran, melainkan bertetap arah menuju Propontik dan Hellespont. Lagi-lagi saya sadari setelah terjadi bahwa sesuatu yang jahat dan berbahaya telah mencengkram batin saya. Saya sendiri tidak bisa tahu mengapa atau bagaimana. Tapi saya senang, saya suka. Saya akan menahan jeda psikologis. Saya belum mengekspresikan segalanya. Penundaan ini memanas-manasi dan menyulut saya, dan jadi semakin aktif. Saya akan menyambut dorongan alam lagi. Saya suruh alam bahwa saya bekerja. Akan saya kerahkan segala daya upaya untuk mencapainya. Saya sampai di nada tinggi, Hellespont. Akan saya ucapkan itu, kemudian saya turunkan suara. Sebelum saya lontarkan yang berikutnya, lontaran terakhir. Demikianlah pikiranku yang celaka. Demikianlah pikiranku yang celaka. Dengan langkah garang perkasa. Pantang berpaling ke belakang, pantang surut ketika cinta lembut. Saya menekankan perubahan di sini. Inilah titik tertinggi dalam bicara ini. Pantang surut ke cinta lemah lembut. Saya takut tergelincir ke dalam patos, kegetiran yang palsu di sini nih. Saya harus berpegang lebih ketat pada maksud dan tujuan saya. Gambaran-gambaran dalam batin saya harus mengakar lebih kokoh lagi. Intuisi, bawah sadar, watak, dan pembawaan. Lakukan yang ingin kalian lakukan. Kalian bebas, tapi saya menahan diri. Saya menggoda kalian dengan diam dan menunggu. Semakin lama seorang menahan diri, semakin besar provokasi yang ia hasilkan. Sudah tiba saatnya untuk membuka semua sekat penahan. Untuk menggerakkan segala daya ekspresi, segalanya dikerahkan, didayung gunakan, tempo dan ritme. Dan bahkan, saya takut mengatakan ini. Suara keras, bukan berteriak, hanya pada kata-kata terakhir dalam frasa berikutnya. Pantang surut ketika cinta lemah lembut. Dan bagian akhir yang menjadi puncaknya, hingga pembalasan dendam yang lunas dan meluas, menelan semuanya. Saya menahan tempo, supaya maknanya meresap, lalu saya tambahkan titik. Kalian sadari apa artinya ini? Titik apa? Titik pada bicara tragis? Ini artinya tamat, mati. Kalian ingin merasakan apa yang saya bicarakan ini?
Naiklah sampai ke puncak paling tinggi, yang menjulang di atas jurang tanpa dasar. Ambil batu yang berat dan lemparkan sampai ke dasar. Akan kalian dengar, kalian rasa batu itu hancur berkeping-keping, kalau saja kalian bisa mendengarnya. Serpihan-serpihan kecil. Seharusnya kejatuhan yang semacam itulah yang terjadi pada suara kita. Dari nada tertinggi sampai yang terendah pada jelajahan nada suara kita masing-masing, memang sudah wataknya bahwa titik menuntun hal demikian. Sampai di sini sesuatu yang berkecamuk dalam diriku. Di saat-saat demikian, bisa-bisanya aktor digerakkan oleh pertimbangan yang serba teknis dan profesional semacam itu. Kemana inspirasi? Aku tersinggung dan terpukul, tapi ciut. 8. Setelah berhasil menghimpun keberanian, mulailah kukatakan kepada Pak Torsov apa yang berkecamuk dalam diriku di hari-hari setelah pelajaran terakhir itu. Terlambat. Segera ia memotongku, berpaling ke siswa lain dan mengumumkan, tugas saya yang berkaitan dengan wicara sudah selesai. Saya tidak mengajarkan apapun pada kalian, karena pertama-tama itu memang bukan niat saya. Tapi setelah saya perkenalkan pada kalian bagaimana belajar sepenuh kesadaran tentang satu ihwal baru yang sangat penting. Dengan percobaan-percobaan kecil kita, kalian telah memahami sekian banyak sarana teknik vokal, pewarnaan nada, ubah naik turun suara, desain fonetik, semua jenis dan semua segi aksentuasi, jeda logis dan psikologis, dan sebagainya. Aktor harus memenuhi kewajiban yang dituntut oleh bidang seni kita ini, sehubungan dengan kata dan wicara. Sudah saya katakan semua yang bisa dikatakan. Selebihnya akan disampaikan oleh Pak Skenov, pembimbing baru kalian dalam aksentuasi. Pak Skenov maju dan Pak Torsov memperkenalkan dia. Pak Torsov hampir meninggalkan kami untuk mendapat pelajaran pertama dari Pak Skenov. Tapi sebelum ia sempat pergi dari auditorium, aku menghentikan dia. Tunggu dulu, Pak. Saya mohon Bapak jangan pergi sebelum menyampaikan pada kami hal yang paling penting. Paul mendukungku. Pak Torsov tampak salah tingkah, wajahnya memerah. Kemudian ia memanggil kami berdua ke pinggir dan memarahi kami karena tidak sopan pada guru baru. Akhirnya ia bertanya, ada apa? Apa persoalannya? Payah, Pak. Saya tidak bisa berbicara lagi. Aku tersendak oleh kata-kataku sendiri ketika aku hendak menumpahkan perasaanku padanya. Saya sudah berusaha keras melaksanakan apa yang saya pelajari dari Bapak dalam berbicara atau melisankan teks. Tapi akhirnya saya kebingungan dan tidak bisa menyatukan dua kata. Saya coba memberikan aksen, tapi seakan mau mempermainkan saya, aksen itu jatuh tidak di tempat yang seharusnya sesuai aturan, melainkan pindah-pindah. Saya berusaha memberikan aksentuasi yang diminta oleh tanda-tanda baca tertentu. Tapi suara saya menjadi jumpalitan tidak karuan. Dan saya benar-benar bingung, Pak. Saya coba mengungkapkan buah pikiran saya. Tapi buah pikiran itu hilang karena saya ternyata terbata-bata mengikuti kaidah pelisanan. Dan pikiran saya berkeliaran ke sana kemari dalam frasa itu. Berusaha memutuskan bagaimana cara menerapkan kaidah-kaidah itu. Akhirnya pekerjaan ini malah membuat saya geger otak dan pusing berat. Ini semua berpangkal pada kekurangsabaran, kata Pak Torsov. Kalian tidak boleh terburu-buru. Kita harus menepati kurikulum. Kalau harus membuat kalian tenang, program kita harus dirombak dan pelajaran melaju terus. Tapi nanti siswa-siswa lain yang tidak punya keluhan dan tidak terburu-buru seperti kalian berdua, jadi bingung semua. Setelah memikirkan soal ini beberapa saat, Pak Torsov meminta kami datang menemui dia malam ini pukul 9. Ia pergi dan kami berdua kembali ke kelas mengikuti pelajaran dari guru bicara yang baru.